Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Dosen Patona Suraya, SPD, MA, MPD, dan Bapak Dr. Said Junaidi MKes, selaku dosen mata kuliah Isu dan Kebijakan Olahraga. Dan teman-teman semua yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Danang Suranto Sanduri, dan perkenalkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai perkembangan olahraga dan cabang olahraga bola voli di masa pandemi COVID-19. Olahraga dan dinamika perubahan zaman dan olahraga dalam perkembangan nasional. Yang pertama ada perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ada pemberlakuan seperti bekerja dari rumah dan belajar secara daring bagi para pelajar yang tentunya membuat tubuh kita bergerak lebih sedikit dibanding waktu sebelum adanya pandemi COVID-19. Karena itu berolahraga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi demi menjaga tubuh yang sehat dan terhindar dari bermacam-macam penyakit. Karena adanya pandemi ini, tentunya tempat-tempat khusus untuk berolahraga di tempat yang akan banyak orang gunakan pastinya akan tutup oleh pemerintah yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran dari virus COVID-19. Karena adanya perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, populasi orang yang bersepeda bertambah seiring berjalannya waktu dan membuat bersepeda menjadi tren yang banyak dilakukan dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lansia. Jika dibandingkan dengan voli, untuk saat ini bersepeda lebih diminati karena untuk bermain voli dibutuhkan 10 orang, 5 orang pemain dalam satu tim, di mana jarak antara anggota tim berdekatan dan hal itu dilarang dalam protokol kesehatan, yang mana harus menjaga jarak minimal 1,8 meter dari orang sekitar kita. Dan jika bermain voli menggunakan masker akan sangat menyulitkan, juga karena ditutupnya gor atau tempat umum lainnya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan bersepeda lebih populer untuk saat ini. Yang kedua, menghadapi perubahan demi berkembangnya pembangunan nasional. Penyakit COVID-19 dapat menginfeksi orang dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa gejala, di mana hal itu dapat menularkan juga pada lansia, yang bisa menyebabkan lansia terinfeksi dan membuat angka meninggal dunia pada lansia cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik dan taat akan peraturan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan meningkatkan kesehatan dengan aktivitas olahraga, bersepeda, dan membuat imun tubuh menjadi lebih kuat dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Pada voli juga berlaku hal yang sama. Pada saat bermain bersama teman atau sedang dalam kompetisi, dipastikan sudah melakukan vaksinasi pada setiap anggota tim maupun anggota lawan, bermain dalam keadaan sehat dan sudah dipastikan bebas dari infeksi virus COVID-19 agar tidak membahayakan orang yang rentan di sekitar kita. Bersama-sama kita buat agar aktivitas olahraga bola voli kembali aktif dengan prokes yang ketat demi membantu memulihkan keadaan negara dan meningkatkan kualitas para atlet bola voli nasional. Untuk materi yang kedua adalah konsep kebijakan pembinaan olahragaan. Subbab yang pertama, apa yang harus dilakukan dalam pembinaan? Hal yang paling utama untuk dilakukan ialah menjaga kesehatan dari para atlet. Menjaga kesehatan para atlet merupakan prioritas utama. Dengan memprioritaskan kesehatan atlet pada latihan bola voli juga berlaku seperti itu. Dengan canggihnya teknologi pada saat ini, memungkinkan para atlet dapat tetap berlatih dan dipantau oleh pelatih melalui latihan virtual. Jenis latihan yang dapat dilakukan fokuskan pada latihan fisik. Contohnya seperti latihan yang bertujuan menguatkan kaki dengan jadwal latihan yang diberikan oleh pelatih, dan dapat dipantau juga latihan dari para atlet membuat latihan berjalan dengan lancar. Sebab yang kedua ada organisasi yang terlibat dalam pembinaan. Pada olahraga tentunya terdapat organisasi yang dapat memaksimalkan kemampuan dari para atlet, dan organisasi keolahragaan yang terdapat di Indonesia cukup banyak. Contohnya induk organisasi olahraga. Organisasi tersebut dari macam-macam cabang olahraga, seperti contohnya dalam bidang bola voli yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, jika singkat yaitu PBVSI, dan organisasi tersebut berada di bawah lindungan lembaga kekuasaan keolahragaan
yang bernama Komite Olahraga Nasional Indonesia, yaitu KONI. KONI memiliki tugas-tugas yang penting untuk kesuksesan para atlet untuk kedepannya, seperti merencanakan acara-acara keolahragaan yang akan diselenggarakan ke depannya, melakukan pembinaan pada atlet dengan tujuan menjadikan atlet tersebut menjadi atlet yang berprestasi, kinerja para wasit, pelatih, dan menyiapkan manajer untuk para atlet juga merupakan suatu tugas penting yang dilakukan oleh KONI. Atau yang ketiga, yaitu ada dasar hukum dan legalitas pembangunan keolahragaan. Sebab yang pertama, dasar hukum yang seperti apa yang terdapat pada bidang keolahragaan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dasar hukum adalah hal yang penting dan sangat dibutuhkan agar terciptanya olahraga yang sportif, sehat, dan teratur. Tentunya juga berpengaruh pada cabang olahraga bola voli, karena dasar hukum merupakan peraturan atau suatu ketentuan yang menjadi landasan pada setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik individu juga suatu badan hukum. Dasar hukum memiliki ketentuan tersendiri dalam bidang keolahragaan. Juga berisi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam keolahragaan dan membahas beberapa pengertian yang berkaitan dengan keolahragaan, seperti contohnya mengenai pengertian olahraga merupakan semua kegiatan yang sistematis untuk membangun, memaksimalkan, serta melatih potensi jasmani maupun rohani juga sosial. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat dasar, fungsi, tujuan yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yang berfungsi dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa, juga bermartabat, yang bertujuan dalam menjaga dan menambah kesehatan juga kebugaran, tentunya prestasi, sumber daya manusia, memiliki nilai moral dan akhlak mulia, sikap sportivitas, kehormatan bangsa, dan masih banyak lagi tujuan baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebab yang kedua, legalitas seperti apa yang digunakan. Mengenai legalitas dalam bidang keolahragaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-undang yang sama dengan dasar hukum keolahragaan digunakan juga dalam legalitas pembangunan keolahragaan, karena memuat hal-hal yang memberikan kejelasan mengenai keolahragaan. Di sebab yang terakhir, yaitu yang 3, beradaptasi dengan zaman untuk mewujudkan pembangunan keolahragaan. Pada masa pandemi COVID-19, untuk orang yang berpergian atau luar rumah akan tuntut untuk tetap menaati peraturan mengenai protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus. Dalam melakukan protokol tersebut, diantaranya diharuskan menggunakan masker dan menjaga jarak, yang dimana peraturan tersebut akan memberatkan setiap orang yang berolahraga dan menjadikan kurang efektif. Tapi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, membuat para atlet dapat dipantau secara langsung oleh pelatihnya, dapat juga video, dan juga dilihat langsung secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meeting. Dengan memanfaatkan teknologi, membuat perkembangan pada cabang olahraga bola voli di Indonesia dapat terus berkembang dan tidak bisa berhenti begitu saja, demi berkembangnya pembangunan keolahragaan yang berpengaruh penting dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Izin bertanya, Mas Daniel, Ya, Mas Reza, silakan. apa sih dampak yang dialami untuk atlet bola voli karena pandemi saat ini? Apa saja, bagaimana para atlet menghadapinya? Terima kasih. Ya, Mas, sama-sama. Yang pertama, tentunya dengan adanya pandemi ini banyaknya kompetisi-kompetisi yang dibatalkan, juga latihan-latihan yang dikurangi karena adanya pandemi dan adanya peraturan PPKM yang membuat para atletnya tidak bisa langsung berkompetisi juga latihan. Jadi membuat para atlet berkurang pekerjaan juga penghasilannya. Dan untuk bagaimana menghindarinya akan hal itu, bisa saja dengan menggunakan vaksinasi. Setiap atletnya harus sudah vaksinasi dan sudah dicek terhindar dari penyakit, sehingga dan juga menjalankan protokol kesehatan yang taat dalam keadaan suhu tubuh yang normal, juga kadar oksigen yang normal. Jadi taati protokol dan agar kompetisi bisa berjalan kembali. Mas Reza, gimana jawabannya? Ya, Mas Daniel. Terima kasih atas jawabannya, Mas Daniel. Ya, apakah ada pertanyaan lagi?
Jika tidak ada, saya tutup ya. Ya. Simpulannya adalah terjadinya perubahan besar-besaran karena dampak dari pandemi COVID-19 memang memberatkan segala pihak, terutama pada bidang keolahragaan, tapi tidak membuat kita sebagai masyarakat Indonesia menyerah dalam perubahan ini, melainkan merupakan kesempatan untuk terus maju dan berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi ini demi perkembangan pembangunan keolahragaan yang berpengaruh penting dalam pembangunan negara Indonesia. Sekiranya cukup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Saya Doni Suwanto Senturi undur diri. Terima kasih.